Izinkan saya membuka acara hari ini dengan diawali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya hari ini? Baik, Kak Pina. Untuk webinar hari ini, kameranya boleh dibuka ya, biar acara kita juga lebih interaktif. Bagi kawan-kawan yang belum hidupkan kameranya, boleh dihidupkan dulu, biar kita lebih enak nih untuk kenalannya. Oke. Ini ada siapa nih? Ada Bang Farhan Garneta Suryana. Halo Bang Farhan. Halo Kak, Dari mana nih kalau boleh tahu? dari Tasik. Wah, jauh sekali ya dari Tasik Sampal ya Bang Farhan. Iya. Kita sapa lagi ya kawan kita yang sudah bergabung hari ini. Ada Arisna Aldirianto. Halo. Halo. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu nih, Bang Arisna, asalnya dari mana nih Bang Arisna? Gimana Mbak? Kedengeran Mbak? Nggak kedengeran ya. Asalnya Bang Arisna itu dari mana? Asalnya dari Mungkin Bang Arisna Aldirianto ini lagi terganggu jaringannya ya. Semoga bisa mengikuti webinar hari ini dengan lancar. Kita sapa satu orang lagi. Siapa ya kira-kira nih? Ada Bang cowok semua nih. Ada yang cewek. Kita cari yang cewek. Yang lagi on-cam. Ada Mita Aprilia. Halo Kak Mita. Tadi Mitanya ini udah nyaut ya kalau disapa. Halo Kak Mita Aprilia. Apa kabarnya Kak Mita? Oke, baiklah. Kita doakan aja Kak Mita baik-baik aja, sehat-sehat aja hari ini ya. Saatnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Dian Octaviana, moderator dari acara webinar kita hari ini, yaitu pentingnya editing video arsitektur, terutama bagi mahasiswa arsitektur dan fresh graduate. Dan sudah hadir juga nih founder dari Design Studio, Bang Yusrifai Katami, sekaligus pemateri kita. Kita sapa dulu nih. Halo Bang Yusrifai. Halo Kak Pina. Sorry Apa ya, kabarnya Bang? Sehat? baik. Ini di dalam hotel jadinya redup kali lampunya. Jadi ya kayak inilah kameranya. Tapi tetap semangat kawan-kawan ya. Berarti lagi ada kegiatan juga ya di sela-sela webinar hari ini ya Bang? Iya, lagi di Takengon. Oh, lagi di Takengon, jauh sekali. Semoga lancar kegiatannya juga di sana ya Bang Rifai. Siap, thanks. Oke. Sebelumnya, saya minta izin dulu nih Bang Rifai untuk membacakan CV dari Bang Rifai ya. Oke. Oke teman-teman, berikut adalah CV dari Bang Yusrifai Katami. Bang Yusrifai Katami ini lahir di Banda Aceh 24 Juni 1999 dan beragama Islam. Riwayat beliau yaitu pertama dimulai dari MIN Sabang, lalu SMP Negeri 1 Sabang, dan SMA Negeri Modal Bangsa Banda Aceh. Lalu riwayat terakhir pendidikan beliau yaitu mahasiswa arsitektur USK tahun 2017 dan lulus di tahun 2021. Penghargaan yang pernah beliau terima, yang pertama itu penerima beasiswa KSE, penyaji master plan desa terbaik dalam acara Tika Imai, juara 1 wirausaha muda ekonomi kreatif dari FEB UIN Arandri, dan lolos KBMI pameran virtual nasional.
Lalu diikuti dari pemenang Sayembara Aceh Berdikari Pemprov Aceh 2020, masuk ke dalam 10 besar KBNI USK, fully funded Indonesian Youth Entrepreneurship Summit 2021 di Bangka Belitung, pemateri dalam Creative Talks dengan tema peluang dan tantangan pelaku subsektor desain interior sebagai ekonomi kreatif oleh UKM Inkubator, juri dalam event crawl competition yang diadakan oleh Himpunan Agroteknologi, fully funded Entrepreneur Academy 2021 di Kediri, Surabaya. Pengalaman yang pernah beliau lakoni yaitu anggota OSIS pada saat sekolah, lalu volunteer Hamada Foundation tahun 2017 sampai 2018, anggota inti BPR Arsitektur Aceh, panitia acara WWP 19, Himpunan Arsitektur Universitas Syahkuala, anggota Himpunan Arsitek PSK Divisi PSDM, Ketua Oprek KSE, Marketing Design Studio, Desainer Arsitek Design Studio, Divisi Produksi Nekat Snack, Operational Design Studio, dan manajer dari Osman PUM. Pengalaman proyek yang pernah beliau kerjakan ada beberapa, diantaranya pernah magang sebagai pengawas pada proyek gedung S2 Hukum USK bersama CVM Design, lalu perencanaan dalam proyek pembangunan museum Gampung Iboi di Sabang, perencanaan dalam proyek desain rumah di Limpo, lalu pengawasan pada proyek Buka Lahan Batoh Banda Aceh, perencanaan pada proyek desain fasad di Kota Kaju dan di Desa Kaju, lalu ada perencanaan pada proyek desain distro Anjame di Batoh, perencanaan pada proyek desain market Alfawa Smart di Kota Langsa, dan perencanaan pada proyek bypass coffee shop di Kota Sabang, perencanaan pada proyek desain Bilal Kos di Kota Banda Aceh, dan proyek terakhir itu perencanaan pada desain kos Kota Lampung. Untuk melihat kesehariannya Bang Rifai, bisa ke link medsosnya kepada di media sosialnya Bang Rifai, yaitu di Instagramnya ada @yusrifai_katami, LinkedIn-nya juga bisa diintip, yaitu Yusrifai Katami, Telegramnya, TikTok-nya, dan Facebook-nya juga Yusrifai Katami. Baik. Nah, itu dia beberapa informasi yang bisa kita lihat dari CV-nya Bang Yusrifai. Kalian atau kawan-kawan kalau mau kenalan, bisa itu ikutin kesehariannya Bang Rifai, bisa follow aja Instagram seperti yang ada di CV tadi, atau Bang Rifai bisa aja tuh drop Instagramnya di kolom komentar biar teman-teman yang lain bisa langsung klik-klik gitu. Nah, acara hari ini dibagi menjadi tiga sesi ya kawan-kawan. Yang pertama, perkenalan seperti yang sudah kita lakukan tadi, lalu pemberian materi yang disampaikan oleh Bang Rifai, dan ditutup oleh sesi tanya-jawab. Para peserta boleh langsung mengajukan pertanyaan dengan menekan tombol raise hand atau memberikan pertanyaan melalui kolom komentar. Oh iya, untuk para peserta, jangan lupa ya, nanti di akhir akan ada link absensi bagi yang menginginkan sertifikat. Jadi jangan lupa diisi loh. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau menginformasikan juga bahwa kegiatan hari ini dinaungi oleh Design Academy. Design Academy merupakan wadah persiapan bagi arsitek muda yang terdiri dari webinar-webinar menyangkut arsitektural dan pelatihan-pelatihan yang teman-teman dapat ikuti seperti pelatihan SketchUp, AutoCAD, rendering, videografi, dan lain sebagainya. Oke, tanpa buang-buang waktu lagi nih, bagaimana Bang Rifai? Apa udah siap? Siap, Kak Wina, siap. Oke, begitu saya serahkan, karena teman-teman juga sudah menunggu, saya serahkan ke Bang Rifai. Oke, terima kasih Kak Pina. Luar biasa sekali nih pembukaan hari ini ya. Walaupun aku di sini agak kedinginan karena tempatnya nggak pakai AC juga, tapi karena kondisi ketinggian daratanya itu lumayan tinggi ya. Jadi sorry ya nih, aku agak kedinginan dan juga ruangannya agak gelap. Dan di sini ternyata internetnya agak sedikit sulit. Tapi itu nggak menyurutkan tekad kita hari ini untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya editing video untuk fresh graduate dan mahasiswa arsitektur. Nah, jadi di sini sebelumnya aku mau nyapa-nyapa dulu nih kawan-kawan yang
udah berhadir nih. Ada Mas Irza Al-Rizky. Apa kabarnya nih, Mas? Baik, Mas. Kira-kira motivasi hari ini ingin ikut webinar ini apa nih, Mas? Kalau boleh tahu. Aku nambah pengalaman, soalnya belum begitu banyak. Mm-mm. Nah, putus-putus suaranya. Atau internet aku yang nggak stabil? Suaranya Putus-putus, Mas. masih putus-putus ya? Masih. Bentar. Oke. Kalau bisa diperbaiki dulu, oke, sambil nunggu Mas Irza, kita ngobrol-ngobrol bentar. Nah, jadi dari ini kita akan ngomongin kenapa sih kita harus menggunakan video editing kayak gitu. Kenapa nggak cuman render aja atau foto yang kita render, sehingga nanti kita tinggal memaparkan aja sama klien, ataupun di tugas kuliah kan nggak diminta harus video. Kenapa kita harus membuat yang lebih rumit, yang buang-buang waktu gitu, yang mungkin sebagian orang berpikir seperti itu. Nah, di sini kita akan ngomong tentang bagaimana sebenarnya video editing ini bisa berpengaruh nih di proyek-proyek kita dan juga ke tugas-tugas kuliah kita. Nah, gimana Mas Irza, udah aman nih kira-kira mic-nya? Udah masuk. Oke, siap, clear. Nah, kira-kira gimana nih motivasinya? Coba dijelasin kawan-kawan. Kalau saya sendiri untuk nambah pengalaman, soalnya belum banyak tahu editing video di arsitektur, belum banyak pengalaman gitu. Oke, pas sekali nih. Sebenarnya Desain Academy sendiri juga melihat bahwa masyarakat di Indonesia ya, terutama di arsitek, itu kan belum banyak yang mewadahi informasi-informasi yang lebih real kayak gitu. Mungkin kita sering dengar pelatihan aplikasi, kita sering ikutin kegiatan-kegiatan tentang profesi. Cuman tantangan-tantangan yang di dalam dunia nyata itu belum banyak nih yang cerita ke kita. Nah, kebetulan kami punya pengalaman yang kami bisa share nih ke kawan-kawan semua. Nah, kami buat kegiatan webinar ini rutin, insya Allah setiap bulan ada, dan semoga nanti kawan-kawan bisa belajar dari sini, dan semoga doakan kami untuk bisa terus komitmen dan memperbagus terus kualitas dari pendidikan yang kami berikan, informasi edukasi yang kami berikan. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, aku akan buka PPT-nya. Sorry. Oke, hari ini kita akan ngobrol santai ya kawan-kawan. Jadi di sini nggak ada yang namanya aturan-aturan harus tunjuk tangan atau apa. Tapi kalau memang kawan-kawan itu ingin bertanya, itu silahkan langsung. Nanti Kak Vina bisa langsung bilang ke aku. Misalnya aku agak Kak Sila mungkin ada yang tunjuk tangan. Bebas pokoknya mau ngomong langsung, mau angkat tangan dulu, mau chat itu bebas ya kawan-kawan. Kita akan ngomongin tentang sharing-sharing gitu ya Bang ya? Ya. Berarti kita seperti sharing-sharing gitu sama peserta ya kan? Iya, jadi kita sambil ngobrol, sambil materi jalan, kita akan saling bertanya kayak gitu Kak Bin. Jadi nggak ada yang formal-formal kali, tujuannya karena kami pengen materi hari ini itu bisa berfungsi ya sama kawan-kawan semua. Jadi jangan takut-takut karena kita juga seumuran ya, umumnya juga nggak jauh-jauh kali umurnya, aku juga baru lulus. Tapi aku pengen apa yang diproses hari ini itu bisa sama-sama kita nikmati nih kawan-kawan. Nah, oke, aku cerita dulu. Aku adalah seorang arsipreneur dan aku belum jadi arsitek ya kawan-kawan. Perlu dipahami bahwa ada tahapan profesi itu PPArs kayak gitu. Nah, aku lagi berjalan ke arah sana, lagi proses. Tapi aku menyebut diri aku arsipreneur, di mana aku menjalankan bisnis dan juga hal-hal yang berbau arsitektur. Nah, terus sekarang aku fokusnya di interior dulu gitu. Tunggu agar profesi arsiteknya mumpuni dulu kan, baru kita mulai ke sana. Nah, selanjutnya aku juga sangat mendalami menggeluti arsitek desa, di mana arsitek desa ini sebenarnya merupakan potensi besar yang ada di Indonesia. Ada juga tentang desainer interior tuli, dan juga desainer UMKM ya, cuman aku nggak tulisin di sini. Nah, oke, kita masuk aja di sini ya.
Siapa yang di sini tugas kuliahnya masih pakai hasil render foto doang? Kira-kira ada yang mau angkat tangan nggak? Aku nggak nanya sih, aku cuma nengok jumlahnya aja. Yang masih pakai render foto pas lagi kumpulin tugas. Boleh angkat tangan nggak? Oke, 1.000 orang nih kayaknya. Nggak nampak. Ada ya? Nggak ada ya? Oh, berarti udah langsung video ya? Oh, berarti webinar hari ini kita tiadakan saja. Sepertinya sudah mahir semua ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin udah ada yang buat video, cuman mungkin belum tahu tentang intinya apa, mungkin belum tahu dalamnya apa, kayak gitu. Dan mungkin hal apa yang bisa kita tambahkan dalam video-video ini, kayak gitu. Sebenarnya ini lebih kompleks ya penyampaiannya. Cuman karena melalui PPT, aku nggak bisa menunjukkan yang terlalu dalam. Tapi nanti kawan-kawan aku usahakan kita akan ngobrol lah dua arah dan bisa menjelaskan lebih baik. Oke, mungkin nggak ada ya yang hasil tugasnya render foto, nggak ada. Oke, berarti nggak ada ya. Nah, atau saat lulus kuliah, proyekan juga masih pakai render foto, terus klien kebingungan. Pernah ada yang ngerasain ini nggak? Ayo, kalau yang udah pernah, angkat tangan. Kita akan tanya-tanya jawab. Nggak yang berat-berat ya, aku nggak yang gimana-gimana kali, tapi kita pengen sharing-sharing lah di sini. Kalau memang ada nggak sebelum aku yang cerita? Ayo kawan-kawan, bisa kuliah pada kuliah atau udah selesai nih fresh graduate? Oke, Endar Sudarno, boleh nggak Mas cerita cerita sedikit? Halo, Halo selamat sore. Mas. Iya, kebetulan Oke. saya udah kerja ya, Oke. Senior. tapi ya masih baru itu. Oke. Dan selama ini masih pakai apa namanya foto gitu, hasil render doang. Oh, Dan ada memang foto. betul sekali yang apa yang tadi katakan tadi tuh klien itu kebingungan gitu. Dan Ya. akhirnya saya belajar ya lumayan walaupun hasilnya nggak begitu bagus dibandingkan dengan yang lain gitu. Dan menggunakan video ya sedikit kebantu juga gitu. Tapi masih agak bingung juga dari materialnya kayak gitu. Klien masih bingung gitu. Mungkin itu yang saya alamin gitu. Ya memang sangat kesulitan gitu, Mas. Gitu. Oke. Seperti itu. Ya, betul Mas. Nah, ini dari cerita Mas Endar Sudarno nih udah ceritain kalau bahwa kliennya bingung tadi ya. Nah, aku ada cerita juga ke kawan-kawan. Jadi aku pernah ngedesain course yang tadi ada tuh Bilal course namanya. Jadi aku waktu itu aku cuma nyoba-nyoba pakai video. Nah, sebelumnya aku juga belum seberapa tahu kayak gitu tentang penggunaan video ini manfaatnya apa sih. Cuman aku kayak pikirnya kayak keren sih kayaknya. Kita pakai video terus kita ada jelasin kayak gitu. Nah, kebetulan pas saat presentasi udah selesai tahap mood board ya. Mood board udah selesai, kita udah sepakat, kita buatin desainnya nih. Nah, pas waktu itu kebetulan juga si bapak ini dia punya kantor dan dia punya kayak semacam TV besar dan aku presentasi nih di situ. Nah, pas aku presentasi, aku kan ngeluarin video nih. Dan aku jelasin nih, Pak, jadi ini gini, Pak. Nanti kita gini, gitu kan. Ternyata, apa ya, ekspresinya tuh aku melihat, wah, dia sumringah, kayak gitu. Dia terkesan, kayak gitu. Padahal menurut aku, gambar yang aku sampaikan sebelumnya itu cukup menggambarkan apa yang aku maksud hari ini sebenarnya, pas aku presentasi. Cuman ketika kita membuat dalam bentuk video, sepertinya ada satu hal yang mungkin kayak mereka baru sadari kayak gitu. Nah, dari situlah aku sadar bahwa ternyata video ini tuh sangat berpengaruh nih kalau di dunia profesi kita. Di mana si klien itu dapat merasakan ruang dan mengerti lebih banyak dibandingkan kita memberikan gambar-gambar doang nih. Nah, aku akan memberikan satu video ya. Yang videonya itu sederhana aja, aku nggak editing yang terlalu banyak, tapi aku kumpulin beberapa render dan juga aku menggunakan vokal robot untuk bisa menjelaskan cerita yang ada di desain itu. Bentar ya.
sorry, ini oke. Kayaknya karena aku tekan sih. Kira-kira apa ya penyebabnya tuh? Sorry ya, aku nyambung ini. Kebanyakan masyarakat awam memahami 2D tidak memahami 2D seperti kita. Kita udah terbiasa nih membaca gambar. Kita udah sering nengok denah, tampak, potongan. Tapi kira-kira si klien yang belum pernah merasakan dunia seperti kita, apakah mengerti? Nah, disinilah penyebab utamanya sebenarnya kenapa banyak desainer itu agak diremehkan nih sama si klien. Karena mungkin dia merasa, cuman gambar doang gitu. Tapi ketika kita menjelaskan dengan video, oh prosesnya panjang ya. Oke, kita masuk ke video tadi ya sebelum aku ngomongin ini. Aku share screen dengan metode lain aja biar lebih bagus. Ntar ya kawan-kawan. Oke. Sorry, bentar ya, salah share. Sebentar ya. Ketutup lah. Nah, oke. Coba kawan-kawan kita sambilan duduk, kita akan nikmatin video ini ya. Dan ini nggak yang mewah kali ya, jangan mikir yang mana. Tapi aku cuman ingin menjelaskan bagaimana desain ini bisa kita publish, kita angkat cerita-cerita di dalamnya melalui gambar-gambar dan suara-suara yang ada. Halo desainer, kali ini kita akan membahas desain terbaru kami yang bernama Robocop. Seperti yang teman-teman lihat, desainnya mengusung tema futuristik. Desainer mengharapkan menciptakan suasana kosan baru dengan programming ruang yang unik sesuai dengan seseorang yang baru lulus kuliah ataupun mahasiswa. Memiliki dapur bersama dan ruang nongkrong yang asik. Nah, ini sebenarnya kita bisa masukin desain grafis ya, cuman kebetulan waktu itu aku Memiliki juga nggak parkiran masukin. motor dan mobil yang cukup luas. Saya bisa menggunakan Desain suara-suara ini ya. sangat memperhitungkan kenyamanan dan juga aspek bisnis karena merupakan bisnis kosan. Kosan ini memiliki 12 kamar tidur dan 6 kamar mandi. Konsep kamar mandinya adalah sharing bedroom. Penasaran kan? Nah, ini aku gunain suara robot ya. Yuk tonton sampai habis. Parkiran motor didesain cukup untuk standar 12 motor. Parkiran ini langsung terhubung ke ruangan dapur dan ruang nongkrong. Di bawah parkiran ini terdapat safety tank dan juga penampungan air. Nah, jadi di sini aku jelasin tentang bahwa di bawah parkiran itu ada safety tank dan juga tempat penampungan air. Nah, itu kan nggak susah kita jelaskan kan kalau nggak ada video editing kayak gitu. Bagian atapnya mengarahkan air hujan menuju titik pembuangan, sehingga air akan mengalir ke sisi dinding. Ini dia dapurnya, dibuat seminimalis mungkin sehingga dapat menampung banyak orang. Sirkulasinya juga dibuat nyaman. Dapur juga terhubung ke lahan belakang kamar kos, sehingga tetap terasa luas. Pada lantai 2 terdapat view spot yang langsung menghadap ke hutan, sehingga sempurna untuk nyantai, belajar, ataupun nongkrong.
Kamar-kamar memiliki sisi dinding yang masuk, sehingga depannya dapat diisi dengan tempat sepatu dan tong sampah. Nah, jadi di sini aku gambarin tentang ruangan-ruangan. Aku memakai Kaca di samping pintu menggunakan perspektif ya untuk sandglass menjelaskan. berfungsi agar si penyewa mendapatkan cahaya dan juga dapat mengetahui adanya tamu yang datang, tetapi tetap memberikan privasi. Kamar didesain kompak, dapat digunakan untuk tidur, bekerja, memasak nasi, dan juga menggosok pakaian. Lemari berada di belakang kasur. Hal ini bertujuan agar memberikan space yang cukup. Nah, itu kalau kamu perhatiin ada suara-suara ya. Aku ingin menjelaskan bahwa di suasana kamar akan muncul kegiatan-kegiatan seperti yang Di bagian luar digambarkan terdapat melalui taman kecil untuk menyegarkan mata saat bekerja. Dapat juga untuk nongkrong atau istirahat. Dindingnya dibuat terbuka agar memberikan kesan luas dan juga menjaga penyewa melakukan hal-hal yang tidak baik. Desain ini juga bertujuan untuk membuat koneksi antara penyewa kos. Tangki air berada di atas kamar mandi, sehingga air akan mengalir deras. Oh iya, taman ini menghubungkan 2 kamar dengan 1 kamar mandi. Jadi jemuran dipakai bersama-sama. Ini dia kamar mandinya, berada di tengah-tengah 2 kamar tidur. Kamar mandi ini berkonsep dry jadi lebih sehat dan juga aman. ada suara toilet flushnya ya, dan juga orang cuci muka gitu. Nah, di sini kita coba menggambarkan menghidupkan ruangan. Ini penampakan kamar satunya. Gimana desainer? Cocok banget kan buat yang butuh inspirasi kosan kompak dan kece seperti kosan ini. Nah, Semoga seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih itu cuman aku menggunakan voice yang mudah ya. Jadi jangan berpikir harus ketat kayak gitu, harus desain grafis yang animasi di mana-mana. Tapi dengan kayak gitu aja kita bisa menjelaskan tentang value arsitek kami. Desain studio itu punya value itu makin dekat makin kreatif. Kami pengen menceritakan bahwa bangunan-bangunan kami ini mencari solusi atas permasalahan-permasalahan si kliennya. Jadi ketika si pengguna rumah itu merasa nyaman, disitulah kami ingin menyampaikan bahwa kami itu dekat loh dengan kalian. Kami punya kreativitas yang ingin memberikan solusi nih ke kalian. Dengan seperti itu, desain-desain yang kami ciptakan juga akan solusi itu, kawan-kawan. Nah, jadi mungkin ya aku tahu ya permasalahan kawan-kawan kan kemungkinan banyak kan nggak punya waktu, mungkin terlalu capek untuk belajar ini, belajar itu. Tapi dengan video yang simple kayak tadi, itu udah cukup menjelaskan tentang desain kalian lebih dalam dibandingkan foto. Nah, di situ kawan-kawan juga langsung bisa menceritakan kebanyakan bangunan, tentang apa-apa aja yang kalian terapkan dalam desain, fungsi-fungsi yang nggak terlihat ya, mungkin kayak tadi safety tank, tentang turunnya air hujan, tentang tempat apa yang menahan matahari gitu. Material-material tertentu dapat kita berikan, kita sampaikan di situ melalui suara. Nah, jadi cuma 2 suara. Apalagi kawan-kawan juga menggunakan desainer grafis nih, kayak desain grafis tentang ada tektoniknya, ada pecahannya kayak gitu, ada mungkin saluran air di bawah, ada plumbingnya di sisi sini, ada listriknya di sini, itu lebih bagus lagi. Oke, kita lanjutkan dengan PPT kita ya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, sebenarnya manfaat video editing itu seperti apa sih di dalam arsitektur? Yang pertama, ya ini menurut aku ya, versi aku, video itu sebagai media komunikasi. Nah, jadi bukan cuma sebagai media yang dimana kita menontonkan saja tanpa ada komunikasi. Komunikasi itu kan tentang suatu hal yang kita berikan dan dia juga melakukan feedback gitu. Dia akan tahu tentang apa yang pas dia melihat video,
oh ternyata dia tahu nih tentang satu informasi dan membuat itu dia bertanya kembali. Nah, disitulah fungsi dari komunikasi sebenarnya. Dari hasil render yang sudah dibuat, kita dapat memperjelasnya dengan editing video, menggunakan animasi grafis dan juga penjelasan via suara. Ini cukup sangat berfungsi ya kawan-kawan. Yang kedua, itu dapat memaparkan analisa dengan jelas. Nah, ini salah satu contoh kalau kawan-kawan bisa melakukan ini kalau nggak salah aku Lumion juga bisa ya. Kalau rendernya hasil Lumion, tinggal kita tambahin dengan desain animasi grafis dan bisa menggunakan editing video. Dengan menambahkan animasi berupa kalimat, penunjuk, dan juga beberapa elemen, itu dapat menjelaskan lebih rinci nih hasil desain kita. Nah, selanjutnya Mohon juga maaf, Bang ya? Rifai, untuk PowerPoint-nya masih belum muncul. Oh, sorry. Belum muncul ya? Aku ngomong tadi belum. Sorry. Oh iya, aku belum hidupin. Sorry. Oke, aku ulang ya. Dah. Jadi tadi tentang manfaat dari video editing. Nah, jadi dari sini kita juga mendapat kemampuan ya, sebenarnya kayak bentuk komunikasi untuk menjelaskan hasil desain kita menjadi dua arah. Nah, dua arah ini kayak aku bilang tadi, aku mungkin bisa menjelaskan sedikit gambar ya di sini ya. Kalau kawan-kawan nengok ini nih, di sebelahnya itu before, yang sebelahnya kanan ini after, kita bisa melihat nih yang biru ini kaca kayak gitu. Namun kira-kira kacanya kaca apa sih? Nah, terus kayak besinya itu besi apa sih? Nah, gitu. Itu kita akan mudah menjelaskannya melalui suara mungkin atau animasi grafis yang bisa kita gunakan. Nah, animasi grafis ini emang cukup berat ya kawan-kawan. Aku sendiri juga masih sulit. Mungkin kalau memang ada project yang sangat membutuhkan itu, aku akan meminta bantuan teman-teman aku gitu. Tapi kurang lebih kawan-kawan harus bisa menceritakan value kawan-kawan di dalam project kalian kayak gitu. Nah, yang kedua, kawan-kawan bisa memaparkan analisa dengan jelas ya, menggunakan penunjuk, ada menggunakan animasi grafis, ada tulis-tulisan dan juga elemen-elemen pendukung mungkin dalam bentuk kayak ornamen, mungkin ada nambahin tentang corak-corak tertentu, kita akan bisa nambahin foto-fotonya, itu juga bisa menjelaskan. Selanjutnya itu ada sebagai media promosi. Di sini ada salah satu contoh studio di Bandung yang aku juga pernah ngobrol nih sama abang masnya, Mas Angga, dan menurut aku ini cukup menarik untuk ditiru karena emang timnya juga udah cukup besar, jadi hasil desainnya tuh videonya editingnya juga lebih bagus. Oke, kita nengok ya. Mungkin aku cek dulu share sound-nya udah hidup apa enggak. Oke, kita lihat kembali lagi. Sebentar. Oke. Nah, di sini ya aku mencoba menjelaskan. Halo teman-teman Gubah Ruang. Nah, ini dari Gubah Ruang. Kembali lagi di pembahasan desain hunian Gubah Ruang. Hunian yang berada di daerah Tangerang ini mempunyai bentuk fasad yang unik, yaitu dengan secondary skin yang menonjol pada lantai 2 bangunan. Fungsi secondary skin sendiri adalah sebagai penghalang yang meminimalisasi hawa panas dari cahaya matahari yang masuk ke dalam sebuah bangunan. Nah, jadi kalian bisa lebih menjelaskan lebih rinci. Didesain elegan dengan bentuk geometrinya dan susunan jendela yang dapat dibuka dan ditutup secara manual. Ini juga kayak ada elemen-elemen ditambahkan ya seperti suara tadi. Nah, pas bagian dalam rumahnya pun tak kalah menarik. Lantai 1 yang menerapkan konsep ruang terbuka yang menggabungkan ruang keluar. Nah, dengan menggunakan narasi yang sesuai dengan value arsitektur kita, desain akan memiliki kesan lebih mendalam kepada penonton dan dapat menjadi nilai branding. Ketika kita menyampaikan poin-poin, ya, jadi kawan-kawan kayak yang, wah ini keren nih kayak gitu, wah ini kayaknya cocok nih, ini relate nih. Hal itu nggak bisa kita capai kalau kita nggak punya
value-value tadi, kita nggak nyampein value-value tadi. Nah, disinilah fungsi kita untuk menjelaskan. Oke, ada yang bertanya ya? Oke, sorry tadi belum di-share. Apakah nanti materi boleh di-share? Oke, boleh. Nggak masalah. Ya, materinya nanti kita share. Selanjutnya, merupakan metode untuk meningkatkan nilai jual, di mana hasil desain kita itu akan terkesan lebih mendalam nih kawan-kawan, dan si penonton akan merasakan kerumitan dari desain tersebut. Nah, ketika kita menggagas suatu ide, kita menjelaskan idenya ke dalam bentuk penerapan, itu akan menjadi nilai jual yang bisa membuat kita tuh lebih terbranding gitu, lebih merasa wah ini keren nih desainnya, rumit ya, ternyata prosesnya panjang ya gitu. Nah, inilah yang menurut aku merupakan kekuatan dari video editing. Oke. Nah, apa saja sih aplikasi untuk editing video? Nah, ini aku coba merekomendasikan beberapa aplikasi ini. Ini yang kedua pertama itu gratis, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa belajar ini dan juga bisa menggunakan ini untuk proyek-proyekan yang mungkin komersil ya. Mungkin kan ada beberapa aturan yang ketat sehingga kawan-kawan agak sulit. Tapi dengan aplikasi-aplikasi ini, DaVinci Resolve dan Filmora itu cukup bisa inilah profesional lah. Nah, selanjutnya ada Adobe Premiere, CapCut, Sony Vegas, dan lain-lain. Nah, seperti itu kawan-kawan. Tadi aku juga lupa menjelaskan sih tentang render ya. Render ini sebenarnya tujuannya apa sih? Kayak gitu. Nah, kita bisa lihat nih dari gambar yang kayak gini ya, 3D, SketchUp, modeling. Kita belum nangkap apa-apa tentang ini kayak besi terus ditaruhin kain di atasnya terus apa gitu. Nah, tapi ketika kita menggunakan render, kita akan tangkap rupanya itu merupakan berfungsi sebagai tempat peneduh, tempat yang mungkin melindungi orang-orang pejalan kaki, terus mungkin di situ ada tempat duduk di bawahnya yang sebelumnya kita nggak nangkap. Ketika udah ada konteks matahari, konteks tumbuhan di sana, udah ada konteks orang-orangnya, kita akan lebih memahami. Nah, render ini sebenarnya apa sih? Merupakan suatu proses transformasi bentuk sederhana menjadi bentuk yang lebih realistis. Dan sebenarnya kayak fungsi maket juga sama sebenarnya, yang aku pahami ya. Sebenarnya maket itu kita akan memberikan gambaran yang lebih mendalam terhadap user, sehingga user ini lebih tahu nih tentang hasil desainnya akan mengarah seperti ini, dan juga pergerakan yang akan terjadi bisa seperti ini gitu. Dan ada beberapa memang kayak maket itu bisa malah menjadi ini ya kayak simulasi untuk pembebanan dan gaya gitu. Nah, seperti itulah yang menurut aku render ini kalau dia dilakukan tanpa ada dukungan editing video, hasil render itu belum maksimal. Makna yang kita hasil proses yang kita buat sebelumnya tidak tergambarkan. Tapi kalau keren-keren atau kayak wahnya itu memang udah dapet sih. Nah, tapi kita perlu menjelaskan dari sisi apa sih yang kamu dapatkan dari desain kita kayak gitu. Nah, sampai sini aja kawan-kawan webinar kali ini. Kita akan lanjutkan dengan Warna Suco. Waduh, kenapa nih? Terkejut. Oke, mungkin tadi ketekan. Nah, jadi aku juga mau ngajak ke kawan-kawan untuk ikutin campaign di mana Indonesia Bangkit dengan 1000 arsitektur Indonesia. Nah, kami juga punya komunitas. Kita akan coba sharing di situ tentang informasi-informasi arsitek ya, untuk juga mendukung kawan-kawan yang sedang berproses nih menjadi arsitek. Kita di sana ada komunitas yang bisa sharing nih. Nah, nih Kak Pina boleh share nggak ke komen untuk gabung ke komunitas kita? Oke, jadi setelah ini kita sharing ya kawan-kawan, nanti kawan-kawan bisa langsung nanya di kolom komentar, kurang lebih seperti ini. Kalau kawan-kawan nanti ingin bertanya, ada yang ingin kutunjukin lagi, mungkin bisa kita kasih nampak. Kurang lebih hari ini detail materinya. Oke Kak Pina, dilanjutkan dengan Kak Pina. Wah, materi yang sangat menarik nih. Jadi sekarang teman-teman udah tahu kan pentingnya kiat-kiat mengikat klien ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Bang. Para peserta boleh mengajukan pertanyaan langsung atau boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Nah, boleh bertanya nih kawan-kawan. Kalau misalnya kawan-kawan ingin bertanya tentang teknis dari aplikasi, mungkin kira-kira skill-skill apa sih yang kita butuhkan dalam editing video kayak gitu, yang kita minimal perlu nih arsitek tuh bisa kayak gitu. Nah, jadi mungkin aku nggak nambahin ya tadi di PPT-nya.
Nah, oke, sambil nunggu, belum ada yang bertanya ya? Sambil nunggu, aku pengen jelasin beberapa skill tools yang harus kita punya ya. Belum aku masukin sih, sebenarnya aku pengen masukin, cuman karena waktu dan keterbatasan waktu aku di sini, jadi aku belum buat PPT-nya lebih lengkap. Nah, sebenarnya di editing video, kawan-kawan, kita perlu kali ilmu untuk minimal kali ya, itu menggabungkan video dan audio lah. Nah, video dan audio ini tujuannya untuk apa kayak gitu. Nah, jadi kayak tadi kita bisa menciptakan sebuah narasi. Kita bisa membuat sebuah video kan dari render kita udah banyak nih bisa buat video. Aku yakin semua orang di sini yang datang ke webinar hari ini sudah bisa membuat render gitu. Nah, gimana render ini tuh bisa menjadi suatu narasi yang bisa kita ceritakan nih ke orang lain. Nah, dari sini kita bisa mengatur tempo, kita bisa mengatur posisinya, kita bisa mengatur perkataan-perkataan yang akan disampaikan melalui audio gitu. Dan juga mungkin penambahan desain grafisnya. Oke, ada yang bertanya? Untuk aplikasi yang dipakai untuk editing video apa aja, Kak? Nah, tadi aku juga udah sempat sebutin ya. Aku coba buka lagi. Bentar aku... Ini yang aku rekomendasikan ya, kawan-kawan. Dan aku juga cukup familiar lah dengan aplikasi-aplikasi ini. Oke. Nah, ada DaVinci Resolve. DaVinci Resolve ini dia open source, kawan-kawan. Open source di sini berarti dia itu gratis dan dia tuh terus berkembang kayak gitu. Karena dia ada orang-orang yang bisa langsung mengupgrade kayak gitu. Aku juga nggak ngerti sistem open source seperti apa, tapi kurang lebih dia itu gratis dan pemiliknya itu memang semua orang kayak gitu. Nah, di situ kita bisa menggunakan beberapa tools yang menurut aku keren kali. Jadi kayak sistem grading yang lumayan mudah ya. Habis itu juga sistem Fairlight atau editing audio yang sangat mudah. Dan juga dia punya UI yang sangat mudah, kawan-kawan. Jadi penggunaannya itu sangat mudah, DaVinci Resolve nih. Filmora sendiri aku sangat merekomendasikan untuk kalian yang user iPhone, karena memang dia itu punya format yang bisa langsung cocok dengan iPhone kayak itu. Hasilnya itu kan kalau iPhone lupa aku. Kak Pina iPhone lupa aku yang lupa. Yang format iPhone kayak itu. Habis kita selesai take video, dia akan punya format khusus di iPhone. Mungkin kawan-kawan bisa komen ya yang tahu, aku lupa. Dan nanti bisa langsung dimasukin dalam Filmora. Adobe Premiere, aku sebelumnya user Adobe Premiere, terus pindah ke DaVinci Resolve karena menurut aku Adobe Premiere juga kalau aku pakai ke komersil kayak kurang keren, karena aku belum sanggup juga ya beli Adobe Premiere yang komersil kayak gitu. Jadi aku mesti pakai yang DaVinci Resolve lah, lebih aman kayak gitu. Habis itu juga aturan dari itu kan lebih enak gitu. Nah, CapCut ini sebenarnya cukup membantu kawan-kawan kalau misalnya editingnya itu nggak terlalu ribet. Aku rekomendasikan sekali karena aku juga menggunakan itu di HP. Dan nanti kalau kawan-kawan nanti mau editing sederhana, mau tambahin kata-kata, aku rekomendasiin CapCut untuk konten-konten Instagram kita kayak gitu, di arsitek kayak gitu, di Instagram studio kita. Nah, selanjutnya Sony Vegas. Sony Vegas juga mirip-mirip Adobe Premiere dan juga cukup ramah nih UI-nya. Itu kawan-kawan. Aku rekomendasikan itu. Nah, tadi ada yang tanya juga ya. Izin bertanya, Kak, saran software rendering apa aja yang mudah dipelajari? Nah, kebetulan aku menggunakan Twinmotion, kawan-kawan. Dan juga tim aku menggunakan Enscape. Cuman ada beberapa kekurangan ya. Mungkin memang kekurangan juga dari ilmu kami mungkin ya. Tapi kalau Enscape itu kan dia nggak bisa, karakternya nggak sekeren Twinmotion gitu. Animated objeknya itu lebih keren Twinmotion. Dan juga Twinmotion itu punya standar video render yang lebih bagus. Oke, itu aku tadi mungkin nggak full ya, karena mungkin kapasitas laptop juga mempengaruhi gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa render lebih bagus lagi, itu bakalan lebih enak di Twinmotion yang aku tahu. Tapi kalau kawan-kawan juga punya PC yang lebih besar, itu aku rekomendasikan Lumion. Lumion itu tim kami juga pernah ada yang pakai Lumion. Nah, itu sangat lebih powerful karena juga dia memiliki template-template kayak ya dia bisa buat animasi yang lebih beragam gitu dibandingkan cuma sorotan video. Kayak contohnya kayak ada dari aksonometri, habis itu terus ada mobil yang bergerak, terus ada tektonik pecahan-pecahan explode design kayak gitu.
Nah, setahu aku Lumion itu bisa digunakan untuk itu. Gitu kan kawan. Nah, ada lagi nggak yang ingin bertanya tentang editing video? Kira-kira apa sih yang perlu kayak gitu untuk memulai editing video kayak gitu? Dan mungkin nih kawan-kawan udah tahu lah manfaatnya kan. Kalau terlalu banyak aku masukin di PPT juga ribet sih takutnya karena aku selalu PPT-nya terlalu panjang. Revit bisa di-render di Lumion. Revit, aku bukan user Revit. Kak Tina tahu nggak? Kalau Revit bisa di-render di Lumion apa nggak? Saya juga bukan pengguna Revit ya. Kami user SketchUp nih. Tapi ada satu tim Kalau dia boleh menambahkan ada bisa. Oh bisa ya Mas. Pakai ini Enscape karena ini teman seangkatan saya juga pakai Enscape rata-rata katanya. Antara dua pakai kalau untuk Revit Enscape, tapi kalau biasa pakai SketchUp condong rekan-rekan saya makainya V-Ray biasanya. Iya, V-Ray juga termasuk yang berat sih Mas. Ya, jadi V-Ray ini dia punya kualitas render, tapi dia kayaknya lebih ke arah foto sih. Jadi memang punya kualitas foto yang realistis, tapi memang agak berat kayak gitu. Nah, jadi memang masing-masing alat rendering ini punya apa ya, kelebihan dan kekurangan kayak gitu. Dan mungkin kalau kita dari segi apa ya, orang-orang bilang tuh kan yang paling bagus tuh Lumion. Nah, memang mungkin kayak dari segi apa ya, fitur-fitur yang diberikan memang lebih banyak di Lumion. Gitu. Nah, jadi dia terjawab nih sama Mas Pasanggarahan Purba. Terima kasih Mas. Terus CapCut-nya masuk. Saya suka CapCut karena vokalnya tersedia dengan baik. Nah, jadi ini salah satu testimoni dari Asin Pasingga dikatakan bahwa memang CapCut itu emang mudah digunain. Aku juga sangat mudah kayak gitu. Aku merasa selama ini aku juga tipe orang yang serba cepat. Aku menggunakan CapCut itu merasanya itu jadi kayak memang poin lebihnya kayak gitu. Sama kayak kita pakai Adobe Photoshop atau kita pakai Illustrator, ya semacam itulah ya. Kita pakai satu lagi apa namanya tuh Canva gitu. Nah, itu sama juga. Jadi kayak mode cepatnya atau kayak lebih praktisnya itu kita ada beberapa pilihan. Nah, itu tergantung kawan-kawan ya. Nah, tapi kalau untuk membagikan video, kalau ini boleh berdiskusi ya. Ya, boleh, Mas. Kita ini memvideokan suatu kegiatan kita menggunakan smartphone. Lalu untuk menggabung dengan video yang lainnya, dengan kegiatan yang lainnya itu ada sebuah aplikasi, saya lupa apa namanya. Itu dia lebih mudah ya, Mas? Halo? Kayaknya terputus ya. Ini aku yang putus atau bukan? Iya, putus. Maksudnya kegiatan yang lainnya menyambung lagi seperti video ini ya, seperti di Instastory gitu atau TikTok ya lebih tepatnya. Dengan tambahan soundtrack musiknya gitu kurang lebih ya. Cuma saya lupa apa ya itu aplikasinya. Kalau boleh ini ada ditambahkan. Iya, kayaknya aku tahu sih itu dia satu lagi dia, bukan CapCut ya. Ada satu lagi kayaknya aplikasinya juga lumayan ringan, juga salah satu pilihan orang yang banyak untuk membuat lebih praktis gitu. Nah, aku mungkin mau bahas tentang sisi yang agak kurangnya lah. Karena aku pernah buat editing video pakai itu dan memang kebetulan laptopnya lagi bermasalah. Ternyata ketika udah menggunakan video yang lumayan besar, aplikasi kayak CapCut dan satunya lagi aku juga lupa, dia akan patah-patah gitu. Dia nggak sebagus aplikasi editing video yang kayak di laptop. Nah, itu kekurangannya, kawan-kawan. Oke, ini ada yang bertanya lagi. Apakah aplikasi 3ds Max bisa untuk rendering, Kak? 3ds Max. Aku bukan usernya juga. Tapi aku sering dengar sih 3ds Max tuh. Nah, kawan-kawan ada yang ingin menjawab nggak nih? Aku juga belum pernah pakai 3ds Max, tapi pernah dengar sih memang. Oke, setahu aku 3ds Max itu semacam modeling juga ya. Bukan. 3ds Max sepertinya render ya. Aku lupa juga sih. Kalau memang aku ada yang menjawab, saya akan menjawab ya. Aku kurang tahu. VN ya. Ya, aplikasi VN. Yang tadi itu ya Mas ya. VN ya, Mas Tri. Kayaknya ya, kalau nggak salah aku VN. Jadi VN juga cukup praktis dalam penggunaannya. Nah, jadi kawan-kawan, kalaupun nanti kawan-kawan ingin
membuat satu video yang memasukkan value-value kalian yang pendek-pendek, bisa pakai VN juga gitu. Ada yang lagi ingin bertanya? KineMaster, bukan yang dimaksud Kak Tri. KineMaster ada ini sih, ada watermarknya ya. Kayaknya kurang recommended karena watermark KineMaster itu ada kayak gitu setahu aku. Dia lebih ini. Aku pernah KineMaster, aku ikut pelatihannya, tapi gara-gara ada watermarknya, aku nggak pakai lagi. Jadi aku pakai CapCut karena bisa dihapus. Tapi kan custom. Tapi kalau kita pakai template dia bakalan nampilin watermarknya. Nah, itu kawan-kawan, kurang lebihnya. Jadi kawan-kawan udah dapat insight nih tentang editing video sederhana yang bisa kalian gunain, aplikasinya apa. Nah, di sinilah kurang lebih seperti itu. Kira-kira waktunya masih ada nih Kak Pina? Halo? Kita batas waktunya sampai jam 6, tapi jika sudah terjawab semuanya, kita bisa masuk ke sesi yang terakhir. Kira-kira ada lagi yang ingin bertanya? Oh nih, 3ds Max bisa untuk rendering tanpa plugin, dan bisa juga pakai V-Ray lebih realistik, bisa juga render video namun sulit dan banyak tahapan. Nah, dari Mas Endar Sudarsono menjawab nih. Jadi sulit ya, ada tanpa plugin, dan bisa juga pakai V-Ray lebih realistis. Cuman dia punya kesulitan tersendiri nih dan banyak tahapan. Nah, ini bisa nih nanti coba nanya sama Mas Endar Sudarsono juga mungkin karena emang user 3ds Max. Nah, gitu. Oke, hari ini sudah banyak yang kita diskusikan ya, dan kita harapkan apa yang bisa kita dapatkan hari ini itu bisa bermanfaat. Kira-kira ada yang ingin bertanya lagi? Atau ingin berdiskusi terkait hal lain? Nah, Desain Academy sendiri juga menyediakan komunitas ya kawan-kawan. Kita udah dikirim ya, Pin ya. Di sini kita mencoba membangun satu komunitas di mana nanti arahnya juga, oh ini absen webinar juga udah ditaruh ya. Jangan lupa diisi absennya. Di komunitas ini kami juga share tentang informasi tentang tahapan profesi dan juga tips dan trik gitu. Di sana juga ada beberapa teman-teman kami yang mendalamin seperti thermal ya, arsitek thermal, dan juga dia sudah juga menempuh magister gitu-gitu, dan beberapa yang mendalamin bagian-bagian lain. Kita bisa diskusi di sana lebih dalam gitu, kawan-kawan. Nah, aku sendiri mendalami bisnis arsipreneur gitu. Nah, di mana kami Desain Academy sendiri juga merupakan bagian dari desain studio yang kami ciptakan untuk membantu desain studio juga gitu. Jadi disitulah kayak nama sebutannya itu muncul sebagai arsipreneur. Nah, di sana kita juga banyak diskusi tentang arsipreneur. Oke, gitu aja lah kurang lebih. Kira-kira Kak Pin, saya kembalikan lagi. Bang Rifai. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan dan diskusinya sudah berjalan dengan lancar dan terjawab semuanya. Semoga ilmu dan informasi yang dibagikan Bang Rifai bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua ya. Oh iya, saya informasikan sekali lagi kepada para peserta webinar, kalau Design Studio memberikan peluang bagi kawan-kawan untuk bergabung di komunitas Design Studio Academy, dan kawan-kawan bisa saling melakukan konsultasi kepada abang-abang atau sharing-sharing kepada anggota-anggota yang telah bergabung di komunitas tersebut. Jika berminat, saya telah mengirimkan link grup Telegramnya di kolom komentar, jadi bisa di-scroll aja. Oke, tidak lengkap rasanya kalau kita nggak foto bersama nih. Jadi kita foto bersama dulu yuk. Jadi untuk para peserta yang belum mengaktifkan kameranya bisa dihidupkan, kita berpose. Ini kayaknya banyak dari kawan-kawan kita yang ikut pelatihan ya. Ada Mbak Mawar tadi aku nengok, ada juga nih ada Mbak Mawar Baiduri yang ikutin pelatihan kita tiga-tiganya ya. Ada Mas IKD juga, aku juga sering dengar sih. Mas IKD, dia sering ikutin webinar kita juga. Terima kasih kawan-kawan yang udah banyak berpartisipasi. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga kita bisa tumbuh bersama juga mencapai 1000 untuk 1000 arsitek untuk Indonesia. Karena dengan 1000 arsitek untuk Indonesia, kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Baik, Oke. Ini dikarenakan ada beberapa slide, saya akan memberi aba-aba, tapi para peserta tetap tersenyum sampai aba-aba saya selesai. Untuk slide yang pertama,
Saya hitung ya, 1, 2, 3. Untuk bentar, mukaku hilang. yang kedua. Oke, kita ulang, ada 3 slide. Jadi untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Lalu untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Lalu untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Nah, kepada para peserta, sudah selesai foto bersamanya. Jangan lupa mengisi absensi. Link absensi sudah saya kirimkan di kolom komentar untuk mendapatkan sertifikat dari webinar hari ini. Tanpa sadar, kita sudah berada di penghujung acara nih. Jadi saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman yang telah bergabung dan terima kasih juga kepada Bang Rifa yang sudah memberi materi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama-sama kawan-kawan. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita ada sedikit video sambil kita berpamitan.